ma samaratu istighfarik, apa manfaatnya yang kau dapatkan dari istighfarmu ini? Apa kata dia? Semua yang saya minta Allah kasih, apapun saya minta Allah kasih, tidak ada yang tidak pernah saya hidup saya ini ditolak sama Allah SWT. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta kepada Allah dipertemukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar, karena istighfarmu ini Allah gerakkan saya datang dari kota saya ke sini. Saya tidak tahu kenapa saya datang. Allah utus Imam Ahmad, ulama besar, datang ke rumahnya karena istighfarnya. Bayangkan tuh, begitu dahsyatnya. Kita kadang-kadang disuruh istighfar 3 kali, habis sholat saja lari-larian. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau pernah mendatangi sebuah kampung di Irak, dan beliau juga tidak tahu kenapa beliau datangi tempat itu. Tiba-tiba terdorong ingin datang ke sana, dan ini luar biasa dahsyatnya istighfar ini, gitu kan? Imam Ahmad ini sudah sangat tua waktu itu, ya, sudah sangat tua dan ulama besar pada saat itu, bukan lagi orang yang baru dikenal, tapi sudah ulama besar, sudah tua, jenggotnya sudah putih semua, tapi tidak disebutkan umurnya. Beliau mengatakan, tiba-tiba hati saya terdorong sekali untuk datangi kampung itu. Tidak tahu kenapa. Zaman dulu tidak ada transportasi kayak kita. Jadi orang naik keledai atau naik kuda. Sampailah ke sana dalam sehari perjalanan. Begitu tiba di sana sudah maghrib. Imam Ahmad mencari masjid terdekat, lalu kemudian sholat maghrib di situ, nunggu sampai isya. Gitu kan? Dia juga tidak tahu kenapa tergerak untuk ke sana. Begitu selesai azan isya, sholat isya, habis sholat isya Imam Ahmad mau istirahat, kemalaman, nggak bisa pulang ke kotanya dia mau tunda besok. Terus dia baring ke pinggir masjid, dalam masjid. Marbotnya datang, hai syekh, orang tua ini. Syekh ini bisa berarti, bahasa Arab itu bisa 3 maknanya. Bisa orang kaya dipanggil syekh, bisa orang pintar dipanggil syekh, bisa juga orang tua dipanggil syekh. Jadi tergantung keadaan orang itu, gitu kan? Jadi tidak selamanya dikatakan wahai syekh berarti orang alim, tidak. Bisa orang kaya, bisa orang pintar, atau bisa malah orang yang sudah tua memang. Dikatakan wahai syekh, orang tua. Kenapa di sini? Dia bilang saya mau istirahat, saya mau musafir. Kata Imam Ahmad, orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad gitu. Lalu kemudian dikatakanlah kepada Imam Ahmad, tidak boleh, masjid nggak boleh pakai tidur. Disuruh keluar Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya pun diusir dari masjid. Ya. Lalu kalau beliau keluar, orang itu tutup pintu masjid kayak kita sekarang lah, mungkin dikunci. Kemudian Imam Ahmad tidur di teras masjid. Tadi marbot itu datang lagi, hai syekh ngapain di sini? Saya mau tidur, nggak bisa. Teras masjid pun nggak boleh. Loh, saya musafir, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong ke jalanan. Ini luar biasa nih, Imam Ahmad digituin. Dia nggak tahu kalau ini seorang alim gitu. Didorong lah. Imam Ahmad bilang, saya pun akhirnya waktu didorong itu, kemudian saya turun dari tangga teras masjid. Di sebelah masjid rupanya ada penjual roti. Penjual roti ini lagi buat adonan roti, melihat saya lalu mengatakan, syekh, ayo orang tua, gitu. Dia juga nggak tahu. Fadhal, silakan ke sini. Datanglah Imam Ahmad ke situ. Lalu dia bilang, saya lihat tadi kamu mau di masjid didorong, mau istirahat? Iya, dia bilang saya musafir, besok saya mau berangkat. Kata penjual roti, silakan, ada tempat saya nih di sini, bisa dipakai. Ini tempat saya buat jual roti, dan ini juga di belakang ada ruangan, bisa dipakai tidur gitu. Kata Imam Ahmad, baiklah. Imam Ahmad duduk di sebelahnya. Ada perilaku orang ini yang Imam Ahmad perhatikan nih. Jadi pada saat dia buat adonan, dipecahin telur, taruh tepung, taruh garam, diaduk-aduk, dibuat adonan, ditempelin adonan itu di tembok jadi roti yang panas. Kalau kita sekarang ovennya, zaman dulu tembok dikasih api, jadi dipanas terus ditaruh di situ. Terus dihidangkan. Sambil buat nih semua, dia selalu bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus orang ini non-stop. Nanti kalau Imam Ahmad ajak ngomong baru dia berhenti. Kalau tidak terus istighfar, nggak berhenti. Kata Imam Ahmad, saya mau tanya. Dia bilang ya silakan. Sudah berapa lama kamu amalkan nih? Ini yang kamu, dia terus astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tanya, baru dia jawab. Berhenti lagi, istighfar lagi. Kata dia, sudah lama, dari saya masih muda dulu. Kata Imam Ahmad, ma samaratu istighfarik, apa manfaatnya yang kau dapatkan dari istighfarmu ini? Apa kata dia? Semua yang saya minta Allah kasih, apapun saya minta Allah kasih. Tidak ada yang tidak pernah saya hidup saya ini ditolak sama Allah SWT. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta kepada Allah dipertemukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar, karena istighfarmu ini Allah gerakkan saya datang dari kota saya ke sini. Saya tidak tahu kenapa saya datang. Allah utus Imam Ahmad, ulama besar, datang ke rumahnya karena istighfarnya. Bayangkan tuh, begitu dahsyatnya. Kita kadang-kadang disuruh istighfar 3 kali, habis sholat saja lari-larian. Kadang-kadang istighfarnya juga tidak direnungin, seperti orang gumur-gumur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa ini?
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sambil direnungin. Sampai kata para ulama, lebih sempurna istighfar kalau seseorang merenungi persubstansial dosanya. Kita ingat pernah buat dosa apa nih berapa tahun lalu, istighfar khusus buat itu, teringat lagi, istighfar lagi. Ya, itu lebih cepat mengena dibandingkan dengan secara global dia beristighfar. Karena kalau dia tahu dosa itu besar atau tiba-tiba dia teringat ada haknya orang, dia akan kembalikan segera, maka selesai variabel masalah yang berhubungan dengan dosa itu, penyebab tertahannya rezeki itu sudah hilang. Dan juga dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW, sesungguhnya sebagian hamba-hamba ditahan rezekinya oleh Allah, belum diturunkan justru karena adanya maksiat yang mereka lakukan. Maka istighfar menghilangkan hijab itu. Ada satu anak muda di Saudi namanya Mushari Khazar kalau tidak salah. Dia kerjanya dia bawa kameramen ke negara-negara Islam, dia cari sesuatu yang unik-unik. Ada cuplikan di YouTube itu, tapi dia bahasa Arab ya, Mushari, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa coba ketik namanya dia, Mushari Khazar. Nanti coba lihat cuplikannya saja. Dia buat cuplikan, ada satu di Saudi, subhanallah, dia dapat itu. Ada satu orang lumpuh total, jalan aja nggak bisa, susah. Maksudnya di jalan tuh diseret-seret badannya, gitu kan? Dia jalan pun pelan-pelan sekali. Setiap azan di masjid, setiap azan sudah di masjid, sholat pasti di masjid berjamaah. Itu pada saat orang itu masuk masjid, disoting sama dia. Waktu depan masjid, bagaimana dia buka sepatunya. Jadi orang ini sambil baring, jadi sambil melingkar-lingkar badannya untuk menjatuhkan sepatunya, melingkarkan badannya untuk bisa berdiri. Jadi susah saya gambarkan ya, tapi dia cuplikannya jadi faham tuh. Kemudian dia masuk masjid dengan menyeret badannya sampai ke dinding masjid, ada sebuah kursi, dia duduk di atasnya, dia paksakan diri, tidak dibantu oleh siapapun. Dia paksakan duduk sambil nunggu azan. Dan iqamah habis azan dia keluar lagi cari rezeki. Ada orang seperti itu, bisa tuh dilalui sama dia. Kenapa? Karena dia yakin ada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ada, dia datangi juga seorang ibu di Kamboja, cuplikan yang lain. Itu ibu mungkin umurnya tidak, kalau saya lihat sekitar 80-an lebih ya. Jadi karena sudah tidak bisa bergerak lagi, ibu itu dia pakai jilbab muslimah, dibuatkan kain, diikat antara dua tiang rumah kayunya gitu. Jadi dia cuma di atas itu saja. Dia tidak bisa kemana-mana, ke kamar mandi pun nggak bisa. Dia cuma urus dirinya di situ sendiri. Nggak ada orang juga tinggal sama dia gitu. Begitu dia datangin, diajak ngobrol, dia ditanya ya apa yang jadi kendala, mau nggak dia bawa ke rumah sakit. Itu ibu aneh sampai nangis si Musyarin, dia bilang enggak, saya nggak perlu dibawa rumah sakit. Loh kenapa nggak mau di rumah sakit? Ya ini Allah lagi coba saya lagi menikmatin. Saya lagi menikmatin cobaan ini, sampai nangis tuh yang bawa acaranya. Tapi saya lagi menikmatin. Terus langsung dia bilang, apa sekarang yang kira-kira yang paling dikhawatirkan oleh si ibu ini? Ibu itu bilang, yang saya paling khawatir kalau saya meninggal besok atau hari ini terus saya dihisab sama Allah hari kiamat masuk neraka. Dalam kondisi dia sakit, mungkin kalau orang tidak kenal Tuhannya, saya mau sembuh, ditawarin ke rumah sakit yang mau dibayarin, gratisin, nggak mau. Apa yang paling dia khawatirkan? Mungkin dikhawatirkan penyakitnya kalau membuat dia mati. Ini enggak, saya kalau mati besok lalu saya masuk neraka, ini bahaya buat saya. Sampai nangis semua, kru-krunya pun nangis tuh yang bawa acara tuh. Dan banyak cuplikan-cuplikan seperti itu yang luar biasa, yang luar biasa. Makanya juga di sini saya titik beratkan, menonton sesuatu itu berpengaruh besar pada keimanan dan kurangnya iman dan bertambahnya iman. Yang gitu. Jadi tidak mungkin tidak. Maka kita melihat cuplikan-cuplikan seperti ini luar biasa. Mendengar sesuatu, membiasakan dengar ayat Quran dan terjemahannya, itu berbekas pada keimanan. Dengan kalau orang mendengar lagu pasti berbekas. Sebagaimana kita kalau dengar lagu sedih kita sedih, kalau dengar senang kita senang. Kalau ini apalah cacian kita mungkin juga bisa mencaci maki. Itu terjadi pada jiwa manusia. Makanya mengenal Tuhan Allah Azza wa Jalla dan mematuhi apa yang Allah perintahkan, hidup ini akan lebih mudah kita lalui. Terutama saya bicara masalah cobaan kalau sedang datang, karena kalau nikmat datang kita sudah tahu, tinggal menikmatin saja, ya, ditambah dengan bersyukur. Tapi kalau cobaan datang, ini yang kadang-kadang orang tidak faham bagaimana melaluinya. Saya tahu Masya Allah ada seorang ikhwan yang Allah bukakan rezeki buat dia. Saya pernah ngisi pengajian di rumahnya, Masya Allah seluruh tetangganya kenal ya. Ada teman dekat saya juga tinggal di daerah Dan Mogot, rumahnya terbuka setiap hari untuk semua tetangganya. Jadi dia kalau siapin makan siang itu banyak untuk puluhan orang, dibuka saja pintunya, orang-orang sudah tahu butuh makanan tinggal masuk saja. Masya Allah. Dan Allah bukain rezeki yang luar biasa di depan mata saya tahu dulu orang ini
Awal-awal sama-sama saya masuk ke Jakarta, masih pakai kendaraan umum bersama dengan saya. Kurang lebih 10 tahun dari perjuangan kami bersama, saya lihat dengan mata kepala bagaimana orang ini berubah menjadi seorang yang miliarder luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Kendaraan, rumah dia milikin besar. Saya melihat orang ini, karena berjalan dengan saya, jadi saya tahu yang paling luar biasa yang memudahkan Allah membukakan pintu rezeki buat dia, ternyata itu sangat baik. Ramah sama orang, tegur sapa sana sini, membantu orang susah. Bisa dikatakan tidak ada orang yang bilang tolong bantu saya ditolak sama dia. Dan yang unik itu tadi, jadi rumahnya penuh. Sampai waktu Ramadan kemarin, mungkin karena saya bergerak di restoran Timur Tengah, kami tahu kebutuhan beras yang biasa. Beras ini beras basmati diambil dari India. Harganya tentu jauh lebih mahal daripada beras-beras kita biasanya. Ya, mungkin 1 karung isi 5 kilo mahal sekali. Ya, mungkin kenanya sekian berapa ratus ribu gitu ya. Subhanallah, restoran-restoran besar saja tidak membeli beras basmati sebanyak dia beli secara pribadi untuk rumahnya. Ternyata itu semua untuk diberikan makan tetangga-tetangganya, buka puasa di situ. Dibuka rumahnya sampai penuh, padat, nggak ada tempat lagi. Orang datang untuk makan, buka puasa, makan kurma, makan nasi, dan dibuat yang bagus dengan dia. Maka ini satu hal yang mestinya juga kita jadikan sebagai contoh ya. Para ulama-ulama juga banyak melakukan itu. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah diceritakan. Kalau ini tadi teman-teman saya lihat depan mata. Kalau ini Syekh bin Baz dinukil, gitu kan, saya tidak pernah lihat langsung. Tapi di rumah beliau di bagian depan sebelah kanan dibuatin penutup, gitu kan. Mungkin kalau kita kayak baja ringan sekarang, pasangin AC, dipasang sufra plastik, setiap siang dan malam diatur sufra. Makan selalu siang hari itu 600 orang, siang dan malam juga 600 orang. 1200 orang makan tiap hari. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim ya. Ya Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam yang selain wajib yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau memberi makan orang lain. Dan itu orang, kerabat, tetangga, jauh lebih berhak. Jadi teman-teman ini mestinya dilakukan. Berbuat baik, berikan yang terbaik dari kita.